Gimana Pak Rahmat? Baik Ibu, sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sebelumnya share screen Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan anak Bapak yang rajin-rajin dan yang penuh semangat. Selanjutnya, anak Bapak hari ini, nah coba lihat bangkunya yang tidak rapi itu, Nak. Sudah rapi, Pak. Sudah rapi, Pak. Sudah. Sudah rapi? Sudah, Pak. Nah, kemudian, ayo Nak, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ayo, siapa yang datang pertama sekali tadi pagi? Bu Susi, silakan. Susi, silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqan Alamin. Baik, nah, kegiatan belajar kita lancar dari awal sampai akhir dengan membaca doa tadi. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak Bapak hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, sekarang coba lihat sebelah kananmu. Sudah, Pak. Coba lihat sebelah kirimu. Sudah, Pak. Coba lihat ke bawah. Sudah, Pak. Baik. Kira-kira siapa anak Bapak yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Alhamdulillah. Bagus sekali. Nah, kelas kita sangat bersih. Bapak kagum sekali dengan kelas kita hari ini. Sangat bersih. Ya, siapa yang pikir tadi, Nak? Saya, Pak. Oh iya, ada Yulpina dan ada Mailana. Tepuk tangan untuk Mailana dan Yulpina. Terima kasih. Nah, selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu Padamu Negeri. Dengan tangannya seperti ini ya, Nak? Ya, Pak. Ya, Pak. Semoga setelah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, kita bisa rasa cinta kepada tanah air kita. Nah, sebelumnya
kita telah belajar pada pertemuan sebelumnya. Kita belajar tentang apa anak-anak? Produk Indonesia yang mendunia, mendunia. Pak. Kemudian kita juga telah mengenal sedikit pada kelas-kelas sebelumnya tentang kalimat efektif dan kata baku. Nah, apa saja contoh produk Indonesia yang mendunia? Apa? Batik, Pak. Iya, ada batik. Kemudian apa? Makanan ada rendang, Pak. Bagus sekali. Kemudian apa? Kerajinan, Pak. Kerajinan. Wayang, Pak. Ya, bagus sekali anak Bapak. Ada rendang. Nih, ada rendang. Nih, kemudian ada yang Bapak sering makan. Ada mie, Pak. Ada Indomie. Indomie. Nah, kemudian ada kain batik. Ini ada anak Bapak yang ganteng loh. Nah, ini gambarnya. Kemudian selanjutnya, anak Bapak juga kelas sebelumnya mengenal tentang kalimat efektif dan kata baku. Nah, sekarang anak Bapak coba kita lihat pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran 4. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, dengan membaca teks bacaan, anak Bapak mampu merincikan kosakata baku dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Nah, selanjutnya dengan membaca teks bacaan, anak Bapak mampu merincikan kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Nah, dengan diskusi, anak Bapak mampu menguraikan informasi dalam bentuk tulisan dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara sistematis. Selanjutnya, anak Bapak mampu menuliskan cerita berdasarkan pengalaman menggunakan produk Indonesia melalui diskusi. Selanjutnya, dengan berdiskusi, anak Bapak mampu menceritakan hasil dari cerita yang dibuat ini tadi dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku yang rinci. Kemudian, dengan menonton video dan gambar, anak Bapak harus mampu memilah contoh sikap yang menunjukkan rasa cinta kepada produk Indonesia. Kemudian selanjutnya, anak Bapak mampu menganalisis pentingnya cinta produk Indonesia setelah menonton video. Nah, terakhir, anak Bapak dengan diskusi mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan rinci. Nah, sekarang coba amati video berikut ini dengan fokus dan teliti ya. Ayo, Yulpina, lebih fokus lagi. Coba lihat. Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah. Dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja ayah Dani cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut. Jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya,
Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Nah, kita stop dulu. Nah, tadi tentang apa, Nak? Ayo, siapa yang Tentang tahu? orang kaya dan orang miskin, Pak. Oh, serta orang kaya dan miskin. Ya, kita perhatikan selanjutnya. Ya, kita juga harus bangkit sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional dengan lebih cepat lagi. Yuk kita sama-sama perhatikan pemaparan berikut ini ya. Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia? Tapi, mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitas di barang luar negeri. Jadi, mulai sekarang ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren deh. Kami anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Kaya nggak sob. Nah, Kaya nggak. dari video tadi, ayo coba kita lihat bagaimana dampak yang akan terjadi jika tidak mencintai produk Indonesia. Ayo bagaimana? Siapa yang tahu? Menghilang, Pak. Apa, Nak? Menghilang, Pak. Tidak dikenal lagi. Oh iya, bagus. Tidak dikenal lagi. Kemudian, Indonesia jadi sikap apa saja yang tertinggal. diperlukan dalam mencintai produk dalam negeri? Apa tadi? Memakai produk Gunakan, Pak. dari Indonesia. Membeli produk Indonesia, Pak. Produk Indonesia, Pak. Pak. Bagus, Pak. Bapak harus memakai produk yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, ayo coba kamu temukan. Nah, ini yang kamu fokus tadi. Apa contoh kosakata tidak baku pada video tadi? Apa? Ada negeri tadi, Pak. Iya, bagus. Minder Ada tadi negeri. terdengar, Pak. Ada tadi minder tuh, Pak. Iya, Apa tuh, bagus Pak? sekali ada minder. Apa lagi, Ada, Nak? ada tak kalah, Cuma, Pak. Pak. Cuma. Ada apa? Tak kalah. Ada tak kalah. Kemudian apa lagi? Cuma, Pak. Nah, bagus. Nah, selanjutnya, ayo coba temukan kalimat tidak efektif yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia pada video tadi. Yang terakhir tadi, Pak. Apa? Dijamin lebih keren. Ingin lebih keren. Ya, bagus. Pak Jai. Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Pak Jaya katanya sakit akut. Itu apa tuh, Pak? Sakit Iya. akut. Ya, bagus anak Bapak. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa membedakan kosakata baku dan kalimat efektif? Ayo coba, siapa yang bisa? Apa tadi? Apa itu kosakata baku dan kalimat efektif? Apa? Kosakata baku sesuai bahasa Indonesia mungkin, Pak. Iya, bagus sekali. Merah. Kemudian apa lagi? Iya, Pak. Contohnya tadi, Pak, ada minder, Iya. Pak. Minder, iya. Iya, Pak, kalau kita mudah memahami bahasanya, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Yulpina. Mudah kita memahami bahasanya. Nah, itulah contoh kata-kata baku dan kalimat efektif dari video tadi. Nah, sekarang coba perhatikan. Ayo, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Anak sedang Anak-anak, berpikir ini, Pak. Pak. Lagi berpikir. Anak-anak yang sedang Berpikir. Berpikir. Pak. Iya, Dia bingung, Pak, menentukan mana yang benar, Pak. ya apa yang Katanya, dipikirkannya? Coba lihat. Bikin, Pak, bikin. Bikin, membuat Pak. baterai kayaknya, Pak. Itu yang dipikirkannya. Indonesia bisa bikin baterai. Ya. Indonesia bisa coba dibaca Arma Yulis, coba.
Indonesia bisa bikin baterai atau Indonesia bisa membuat baterai, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi, Nak, dari kosakata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya tadi ada kata minder yang tidak bakunya. Selebihnya itu kata bakunya adalah apa? Kata minder? Siapa yang tahu? Kata minder Saya, itu Pak. apa? Percaya diri, Pak. Percaya diri, alhamdulillah. Nah, kalau begini bagaimana? Apakah kalimatnya efektif atau tidak? Tidak, Pak. Yang pertama tidak, Pak. Yang nomor Yang kedua satunya itu sudah. tidak, Pak. Yang Ya, nomor yang di satu bawahnya tidak. iya, Pak. Yang bawahnya Ya, benar, Pak. bagus anak Bapak. Jadi, kalimat efektif itu kalimat yang bisa dipahami, yang dibaca oleh orang lain. Begini, begitu ya, Nak? Nah, Iya, terima Pak. kasih. Nah, sekarang dari gambar ini, anak memikirkan ini, mana kosakata yang bakunya? Coba lihat. Indonesia bisa membuat baterai, Pak. Iya, baterai. Nah, terima kasih, Merah. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi anak Bapak menjadi 4 kelompok. Kelompok satu ada Cindy, Arma Yulis, Fauziah. Kelompok 2 Susi, Merah, Rima. Kelompok 3 Mailana, Rosa, Nila, dan kelompok 4 Yulpina dan Rahma. Nah, tidak boleh anak Bapak untuk berkelahi, untuk serius. Anak Bapak harapkan sangat serius sekali. Ya, Nak? Bisa, Nak? Bisa, Pak. Nah, pada pembagi kelompok ini ada alat dan bahannya yang telah kita sepakati sebelumnya. Ada pewarna, penggaris, karton, pena, penghapus, dan pensil. Kemudian ada teks bacaan. Aku cinta produk Indonesia. Nah, anak Bapak pada masing-masing kelompok. Ya, itu Cindy. Cindy, ayo Nak, lebih fokus lagi. Iya, Pak. Ya, Nila lebih fokus lagi, Nak. Lagi membaca, Pak. Ya, lagi membaca. Silakan masing-masing kelompok membaca teks berikut ini. Ya. Pada LKPD juga ada. Pada Propoin juga ada. Silakan. Ya, tetapi jangan lihat gambar Bapak ya. Iya, Pak. Saya membaca, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah dibaca, Nak? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Rahma, ayo lebih fokus lagi, Nak. Jangan bermain itu, Nak. Ya, boneka itu disimpan dulu ya, Nak. Iya, Pak. Punya Yulpina itu, Pak. Ya, bagus. Nah, selanjutnya coba masing-masing kelompok. Ya, sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan, cari kosakata non bakunya. Ya, coba cari. Ayo, coba cari, Nak. Iya, Pak. Saya sedang mencari, Pak. Sudah, Pak. Sudah ketemu, Nak? Sudah, Pak. Sudah, ya, bagus. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai, Bapak. Sudah selesai. Saya juga, Pak. Kelompok 2, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bagus, anak Bapak. Nah, selanjutnya. Coba cari kalimat tidak efektifnya. Coba dicari, Nak. Dan ubah Ya, menjadi tunggu, kalimat Pak. efektif. Saya ulang lagi membaca sedikit, Pak. Iya, bisa. Teksnya itu dibaca ulang ya, Nak. Coba. Kelompok 4 sudah siap, Pak? Iya, sudah siap, Nak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya coba lihat. Nah, anak Bapak harus bisa membuat peta pikiran dalam kelompok masing-masing. Nah, begini, Nak, tampilan LKPD-nya. Bisa dilihat pada Propoin dan pada LKPD juga ada. Coba dilihat, Nak. Silakan anak Bapak isi. Apa yang menjadi berbagai macam penyebaran aku cinta produk Indonesia ada. Isi semua, Pak. Iya, Nak. Silakan, Nak. Isi semua, Nak. Boleh ulang lagi bacanya, Pak? Iya, boleh. Ya, silakan dibaca pada LKPD-nya ya, Nak. Di LKPD ya, Pak. bagikan teksnya. Sedang membaca, Pak. Iya, Nak. Ayo, Nak. Coba.
Sudah Pak, kelompok 4 sudah siap ini Pak. Alhamdulillah kelompok 4 sudah selesai bisa. Pak. Iya, kemudian kelompok 1 bagaimana nak? Kelompok 1 sudah selesai, Pak. Iya, kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai, Pak. Kelompok 3 bagaimana? Sudah Pak. Kelompok 4 bagaimana? Sudah juga Pak. Iya, terima kasih. Nah, kalau sudah selesai, coba letakkan LKPD ini pada atas mejamu. Ya, perhatikan gambar ini nak. Ini gambar apa nak? Pak, perut saya Orang lapar, bungkus nasi, Pak. Iya, siapa yang Rumah makan Padang, Pak. Siapa yang pernah makan ini? Saya Pak. Pak. Saya sering, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini apa nak? Nasi? Nasi bungkus. Nasi bungkus. Iya, ini apa? Itu saya pernah main main Pak. Itu apa nak? Seruling. Orang main Seruling. Main saluang istilah kita ya nak. Saluang, Pak, bukan Saluang. Iya, Saluang. Kalau kosakata bakunya apa nak? Seruling. Saluang, Pak. Salung. Ya, saluang. Nah, Sandung. bagus anak bapak. Nah, coba lihat gambar apakah yang anak bapak lihat tadi? Siapa yang tahu? Gambar nasi Orang bungkus nasi nasi. Padang, Pak. Nasi Itu tadi, orang Pak. main alat musik, Pak. Oh ya bagus, ada nasi padang, ada main alat musik. Nah kemudian kegiatan apa yang ada anak bapak lakukan berdasarkan gambar tersebut yang pernah anak bapak lakukan? Main itu Saya, main Pak. saluang, saya Ya. pernah, Pak. Membeli nasi pernah. Padang Pak. Beli nasi Pak. Terus Iya, membeli nasi beli juga nasi. sering, Pak. Juga sering, Suruh ayah, alhamdulillah. Iya juga bisa, banyak anak bapak ya sering makan nasi padang. Ya kemudian ada lagunya nasi padang ya nak. Dan Iya, main Pak. saluang, alhamdulillah. Ya selanjutnya, mengapa kita harus melakukan kegiatan yang menciptakan cinta produk Indonesia berdasarkan gambar tadi? Mengapa nak? Karena nasi Padang tuh enak, Pak. Iya, karena nasi padang itu enak dan apa? Mengapa kita harus makan nasi padang? Supaya apa? Karena dari daerah kita sendiri, Pak, tentu Pak. harus kita cintai, Pak. Iya, bagus. Ya, bagus ya, Nak. Terima kasih. Iya, Bu. Iya, Nak. Silakan. Kalau kita tidak makan, terus siapa yang makan? Terkenal dia nanti, Pak. Ya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mailana. Nah, begitu ya, Nak. Kita harus mencerminkan rasa cinta kepada produk yang ada di daerah kita supaya lebih terkenal. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Tentang salah satu sikap cinta tanah air. Apakah itu? Yaitu cinta produk Indonesia. Yuk, kita mulai ya. Setiap warga negara Indonesia sudah semestinya mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia berarti membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk luar negeri. Indonesia memiliki produk-produk yang mendunia. Mudah untuk menemukan produk-produk Indonesia di dunia. Salah satu produk Indonesia adalah kain batik. Nah, dari video tadi, coba jawab. Apa manfaat kita mencintai produk Indonesia? Saya Pak. Silakan, Nak. Meningkatkan ekonomi, Pak. Meningkatkan ekonomi, bagus kita. Nah, selanjutnya, apa dampak jika tidak cinta produk Indonesia? Produk Indonesia akan kalah saing Pak dengan produk lain. Iya, akan kalah saing dengan produk Lain negara lain Pak. Ada jawabannya lain? Iya, jadi yang merah bisa, Nak? Apa nanti itu produk kita tidak laku lagi, Iya, Pak. tidak Siapa yang akan memakai lagi, Pak? Iya, terima Pak, terjadi perpecahan nanti Pak atau pertikaian Pak. Pertikaian bagus.
Ya, Nak. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada orang yang tidak bersikap mencintai produk Indonesia, apa tindakan yang kamu lakukan? Apa, Nak? Mengajaknya, Pak, untuk mencintai Iya. produk dalam negeri. Mengajaknya. Kemudian apa lagi, Rima? Siapa yang bisa? Memberitahu, Pak, apa saja manfaatnya, Pak. Iya, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencintai produk Indonesia? Memakai barang-barang buatan Indonesia, Membeli Pak. produk dalam negeri, Pak. Memakai barang-barang. Membeli juga, Pak. Iya, membeli barang, memakai produk Indonesia. Nah, setelah kamu mengamati gambar tadi, ayo coba buat cerita singkat di dalam kertas karton ini tentang pengalaman mencintai produk Indonesia. Ayo, Nak, lebih fokus lagi. Ya, Ya, Pak, sedang menulis, Pak. ya sedang menulis. Berapa buat, Pak? Ya, Pak. Ya, Itu aja, Pak. itu saja, Bu. Ya, itu saja, Rima. Ya. Terima kasih ya, Nak. Sudah siap, Nak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang coba tampilkan hasil KPD tadi. Nah, kelompok 1. Coba Cindy, coba menampilkan jawaban nomor 1. Yang mana, Pak? Tentang Ya, yang kosakata tidak baku, Pak. Iya, dari teks tadi. Nah, apa? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya Cindy Laudia dan teman saya di samping ini Fauzia dan Arma. Oke, hasil diskusi kami tentang berdasarkan teks bacaan yang kita baca tadi, kosakata tidak baku. Yang pertama yaitu banyak loh. Jadi kosakata bakunya itu banyak. Kemudian tas-tas, kata bakunya itu tas. Sedangkan sepatu-sepatu, kosakata bakunya sepatu. Baju-baju, kosakata bakunya baju. Iya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, ayo coba, adakah yang berbeda dari kelompok 1 tampilkan dengan kelompok lain? Saya sama dengan kelompok Alhamdulillah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama. Selanjutnya, ayo coba temukan kalimat efektif dan tidak efektif untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ayo Merah, silakan. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan kalimat tidak efektif diubah menjadi kalimat efektif. 1. Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Kita ubah menjadi kalimat efektif. Banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari sejenis produksi luar negeri. Iya, terima kasih Merah. Demikianlah hasil kelompok 2. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo Nak, dari kelompok lain apakah ada yang berbeda jawabannya atau menanggapi kelompok 2? Silakan. Sama, Pak. Sama, alhamdulillah. Nah, dari teks tadi kita menemukan kosakata baku dan kalimat efektif, dan selanjutnya kita memperbaiki kembali dari kosakata tidak baku menjadi kosakata baku. Kalimat tidak efektif menjadi kalimat apa, Nak? Menjadi kalimat efektif, Pak. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk jawab pertanyaan nomor 3, kelompok 3, silakan. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Iya, silakan, Nila. Aku cinta produk Indonesia itu alasannya
kita harus cinta produk Indonesia karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Iya, bagus. Kemudian apa lagi, Nak? Untuk contoh tindakan mencintai produk Indonesia, itu memilih dan membeli barang produksi dalam negeri daripada barang produksi asing atau luar negeri. Iya, bagus. Kemudian apa lagi, Nak? Akibat tidak mencintai produk Indonesia, itu kelangsungan produksi barang dalam negeri akan terancam. Iya, lanjut, Nak. Manfaat mencintai produk Indonesia, manfaatnya itu kemandirian bangsa di bidang ekonomi akan terbangun dan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Ya, selanjutnya. Kemudian dampak mencintai produk Indonesia bagi para pengrajin itu pengrajin dalam negeri. Iya, pengrajin dalam negeri. Iya. Dampak mencintai produk Indonesia terhadap kemajuan perekonomian bangsa itu perekonomian akan lebih meningkat. Iya, terima kasih. Kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi itulah tampilan dari kelompok 3. Nah, apakah anak Bapak dari kelompok 1, 2, dan 4 berbeda? Ada, Pak. Sudah, Nak? Ada yang berbeda, Pak. Kelompok 4 beda, Pak. Apa, Nak? Di bagian mencintai produk Indonesia, kami bikin Pak manfaatnya memperluas lapangan pekerjaan. Iya, terima kasih Yulpina, memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian? Meningkatkan pendapatan negara Indonesia, Pak. Iya, contohnya apa? Apa, Pak? Contohnya apa? Meningkatkan pendapatan negara. Nah, contohnya kami beli berbagai macam barang, tentu perputaran uangnya kan di Indonesia juga, Pak. Iya, bagus anak Bapak Yulpina. Karena bisa memahami dari bacaan teks tadi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Yulpina. Ya. Ya, ada apa beda lagi, Nak? Apakah memberikan tanggapan masih ada? Tidak. Sudah, Pak. Sudah, bagus, Pak. Bagus. Nah, silakan untuk kelompok 3 duduk kembali. Tepuk tangan kelompok 3. Iya. Selanjutnya kelompok 4. Ayo baca cerita tentang produk Indonesia berdasarkan cerita yang telah kamu buat. Silakan. Kelompok 4, Pak. Pak. Iya, kelompok 4, Pina. Iya, Pak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dan Rahmawita akan bercerita tentang produk Indonesia. Jadi saya dan Rahmawita mempunyai pengalaman yang sama dalam mencintai produk Indonesia. Pengalaman kami ketika Lebaran, saya dan keluarga saya menggunakan produk batik. Iya, jadi batik. Kami memakai seragam batik secara bersama-sama untuk pergi melaksanakan sholat Id. Iya, terima kasih Yulpina. Tepuk tangan untuk Yulpina. Yeah. Nah, dari yang dibacakan oleh kelompok Yulpina tadi sudah memahami nampaknya. Bagaimana dengan kelompok lain? Bisa, Nak? Bisa, Nak? Kelompok 1, 2, dan 3? Pak. Bisa, Pak. Ya, tepuk tangan. Tadi katanya Pak Rahmawita, Pak, dia cinta produk Indonesia tapi suka makan Indomie, Pak. Tiap hari dia makan Indomie, Pak. Iya, Nak, terima kasih. Iya, enak, Pak. Iya, kita boleh makan produk Indonesia. Sangat utamakan sekali. Tetapi kalau kita makan mie terus-menerus, nanti kita mengakibatkan penyakit bagi kita sendiri. Penyakit apa, Nak? Kalau kita makan sering makan mie? Sakit usus, Pak. Ususnya, Pak. Iya, usus. Begitu ya, kita? Iya, Pak. Saya suka juga mie Korea. Itu suka juga tuh, Pak. Mie samyang ya? Ya, mie samyang, Pak. Iya. Jadi untuk anak Bapak semuanya, jangan terlalu banyak sering makan mie karena berbahaya juga untuk kebutuhan tubuh kita. Nah,
Oke, tepuk tangan untuk kita bersama. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Ya. Nah, selanjutnya dari apa yang ditampilkan tadi, coba lihat gambar ini. Jangan ini apa, Nak? Itu gambar Bapak. Bapak ya, Pak. Gambar Bapak Ya, itu. ini siapa yang bisa membaca? Pak. Siapa yang bisa membaca ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Siapa, Pak? Sini, Pak. Iya. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Iya, bagus. Ya, belum, Pak. PUEBI. Ya, iya, udah, tepuk Pak. tangan untuk sini. Ya, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan dalam PUEBI. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa membaca ini? Saya, Pak. Silakan. Siapa, Pak? Silakan Pina. Iya, kan Bapak suruh, Pak tunjuk Pina tadi. Iya, Pak. Itu ya Susi juga itu, Pak, menunjuk tangan. Pina, Cuma silakan, ini, Pak. Pina. Ciri-ciri kata baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Ya. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ya. Tiga, bukan bahasa percakapan. Iya, begitu. Nah, terima kasih Yelpina. Tepuk tangan tuh Yelpina. Ya, Pak. Ya, selanjutnya siapa yang bisa membaca ini? Saya, Pak. Saya dari Silakan, Pak. Susi. Contoh kata baku, kata aktif, maka kata bakunya menjadi aktif. Ya. Kata November, maka kata bakunya November. Ya. Kata aktivitas, kata bakunya aktivitas. Kata izin, kata bakunya bos. Iya, Pak. terima kasih, betul sekali. Nah, jadi Nak, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Begitu tadi ya, Nak. Ya, tadi Bapak sudah mengidentifikasi kata baku dari teks tadi. Kemudian apa ciri-cirinya? Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing. Kemudian bukan bahasa percakapan. Nah, ini Nak, yang ciri kata bakunya. Kemudian apa contoh kata bakunya? Kata aktif menjadi kata aktif. November menjadi kata November. Aktivitas menjadi kata aktivitas. Izin menjadi kata izin. Bus menjadi kata bus. Iya, kasih tepuk tangan untuk kita bersama. Nah, selanjutnya coba perhatikan ini. Nah, ini apa? Kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang jelas, mudah dibaca, dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Kemudian contoh kalimat efektifnya. Saran yang disampaikan sampaikannya kepada kami akan kami pertimbangkan. Ya, seharusnya saran yang disampaikan akan kami pertimbangkan. Kemudian sejak dari pagi dia menangis, seharusnya sejak pagi dia menangis. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa membacanya? Saya, Pak. Ya, Pina, silakan. Banyak anak-anak bermain di lapangan. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya banyak anak bermain di lapangan. Jadi disingkatkan ya, Pak? Iya, lebih singkat ya, Pak, kalimat efektif iya, itu. begitu, Nak, disingkatkan. Iya, Nak. Iya, paham ya, Nak? Paham, Nah, Pak. baik, Nak. Iya, silakan. Apa contoh sikap mencintai produk Indonesia? Yang pertama ada memilih kain batik. Yang kedua, memilih makanan khas Indonesia, memainkan alat musik Indonesia. Selanjutnya, apa contoh-contohnya yang begini, Nak. Apa contoh-contoh akibat tidak mencintai produk Indonesia? Ada perpecahan, ada kekerasan, dan tindak kriminalitas. Manfaatnya apa? Menghargai produk lokal. Kata Pina tadi, meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Ya, Pina, silakan. Jadi pembelajaran kita hari ini kita harus mencintai produk-produk dalam negeri supaya bisa meningkatkan perekonomian bangsa.
Iya. Kemudian ada kalimat efektif juga Pak dan kata baku. Kalau kalimat efektif itu kalimat yang mudah kita memahaminya. Iya. Kalau kata baku yang sesuai dengan PUEBI tadi Pak. Iya, EBI Pak. PUBI, ya begitu ya nak. Jadi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif itu berbeda ya nak. Kemudian kata baku dan kata tidak baku itu juga berbeda. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Siapa nak? Sudah diborong sama Yulpina, Oh Pak. iya, alhamdulillah sudah diborong oleh sama Yulpina. Tepuk tangan untuk Yulpina. Nah, selanjutnya dari semua tampilan kelompok tadi, Bapak lihat tadi. Jadi yang terbaik penampilan kelompoknya adalah siapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 4 Pak. Kelompok berapa nak? Kelompok berapa? Kelompok Yulpina Pak. Pak. 4 ya nak. Kenapa kelompok 4? Karena kelompok 4 banyak memberikan pertanyaan, jawaban kepada teman-temannya maupun pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Nah, oleh karena itu kita harus mencintai produk Indonesia. Ya, tepuk tangan. Nggak dapat hadiah, Pak. Iya. Hadiahnya? Apa hadiahnya, Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya. Iya, hadiahnya nanti Bapak akan memberikan pertama dulu motivasi hari ini. Dan hadiahnya adalah pada pembelajaran berikutnya. Ya begitu ya nak? Ya, Pak. Hadiahnya hari ini atau oh iya ada Bapak lupa. Ini hadiahnya berupa ya buku. Nggak usah jadi teman selanjutnya sekarang saja ya nak. Ini ada buku ya nak. Ya terima kasih untuk kelompok. Terima kasih Pak. Iya bagikan pada kelompok 4. Bagi-bagi ya nak. Juga, Pak. Iya terima kasih. Pak, kalau kami besok menang Pak kasih juga Pak. Kasih juga alhamdulillah. Nah anak bapak telah belajar tadi, sudah menyimpulkan, sudah belajar semuanya. Nah ayo sekarang ketua kelas Yulpina, ayo nak. Apa Pak? Ambil buku ulangan di lemari belakang nak. Buku ulangan iya Pak. Iya kita melakukan evaluasi sekarang apa yang telah kamu belajar hari ini. Cepat Yulpina. Iya Pak, ini Pak sudah siap dibagikan Pak. Iya sudah siap dibagikan Cindy, kita harus siap ya nak. Kan kata Bapak Pak. ini harus fokus. Harus fokus Pak. Begitu ya nak. Nah sekarang coba jawab pertanyaan ini. Panjang kali Pak. Panjangnya Pak. Panjang nak. Iya semangat nak, semangat. Iya. Nah Pak, sudah. Pak. Sudah Pak. Sudah juga Pak. Lanjut Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Tunggu Pak, ini agak panjang Pak. Iya silakan cepat nak. Nah, sudah Pak. Iya. Satu lagi Pak. Iya. Sudah Pak. Oke Pak, selesai Pak. Iya selesai. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Udah Pak. Iya udah semuanya ya nak. Nah begitulah alasan kita mencintai produk Indonesia. Sekarang setelah kamu mengerjakan evaluasi ini, nah bagian mana yang kamu kuasai dalam materi ini? Cinta produk Indonesia, Pak. Iya, bagus. Yang belum kamu ketahui apa? Yang kata baku itu, Pak. Susah, Pak, menentukannya, Pak. Kalimat efektif, kita menentukannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar. Bagaimanakah perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Senang, Pak. Alhamdulillah. Senang sekali, luar Pak. biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak Bapak besok akan Bapak beritahukan siapa yang remedi dan siapa yang tuntas. Maka besok akan Bapak umumkan. Nah, siap-siap ya nak dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang produk Indonesia yang mancanegara global serta dalam bidang pendidikan bagaimana, ekonomi bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, untuk penutup akhir pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kambanglah Bungo. Iya. Bisa ya, nak? Ya, Pak. Ya, Pak. Kedengaran Pak suaranya. Laguku para si membanggakan
kasih ya nak atas pembelajaran hari ini. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan petunjuk dan berkah dari Allah. Ayo Susi, kembali pimpin doanya hari ini. Siap, gerak. Beri hormat, gerak. Gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batila warzuqna. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nak. Ya, terima kasih. Iya. Nanti hati-hati jalannya pulang ya, nak. Iya. Kan bel sudah berbunyi, mari kita istirahat. Iya, jalan yang baik dan jangan dikelahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Baiklah, dipersilakan untuk observer memberikan tanggapannya. Terima kasih Ibu Rima sudah memberikan kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Rahmat atas tampilannya untuk keseluruhan dari kegiatan awal sampai akhir sudah runtut sesuai dengan kegiatan dan sintak PBL ya Pak ya. Iya. Ya sudah cukup bagus, penguasaan kelas bagus. Terima kasih seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Rima. Terima kasih Ibu. Keseluruhan sudah bagus. Lanjutkan dengan observer yang kedua. Ya, terima kasih Ibu Rima. Nah, dari yang disajikan Bapak sudah menampilkan dengan baik dan sudah nampak sintak-sintak dalam pembelajarannya. Kemudian mulai inti dan penutup. Dan Bapak Rahmat juga sudah membuat siswanya sangat bersemangat tadi ya Pak Rahmat ya. Nah, tapi di sini waktu mengerjakan soal-soal evaluasi tadi, nah lebih memberikan waktu untuk menjawab semua soal-soal yang ada tadi Pak. Karena soal-soalnya sangat panjang tapi waktunya sedikit. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Mungkin hanya itu Bu Rima, dikembalikan ke Bu Rima. Iya Bu. Silakan ditanggapi Pak Rahmat. Baik Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Susi dan terima kasih Ibu Arma Yulis atas tanggapannya. Semoga ini menjadi perbaikan untuk saya sendiri. Nah, terima kasih kepada partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu yang telah memberikan tanggapan dan bersemangat kegiatan belajar hari ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan penampilan berikutnya. Iya Ibu. Izin stop record. Stop record ya Bu. Iya.